Saudara kaum muslimin, Mutarrib berkata kepada seorang yang sombong, menyombongkan diri, "Untuk apa engkau sombong? Bukankah awal penciptaanmu adalah setetes air yang hina, dan akhir dari kehidupanmu adalah sebuah bangkai yang busuk? Dari awal hingga akhir hidupmu, engkau selalu membawa kotoran di badanmu." Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita berjumpa lagi dalam acara memetik faedah dari kitab Tauhid, kitab yang menjelaskan sebab Allah SWT menciptakan kita di atas muka bumi ini. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah SWT dalam surat Fussilat ayat yang ke-50. Allah mengatakan, wala in adzaqna wa rahmatan minna min ba'di darra amassathu, dan apabila kami rasakan kepadanya rahmat setelah kesulitan yang menimpanya, la yaqulanna hadzali, pastilah dia akan berkata, ini adalah, yaitu hakku. Berkata Imam Mujahid, hadza bi amali, ini karena yaitu perbuatanku, wa ana mahkukun bihi, dan aku memang berhak dengannya. Berkata Ibnu Abbas, yuridu min indi, yang dimaksud dengannya adalah karena dari sisiku, yaitu karena usahanya. Saudara kaum muslimin, begitu juga di sini dibawakan firman Allah dalam surat Qasas, qala innama utituhu ala ilmin indi, itu perkataan Qarun, hanya saja didatangkan kepadaku harta ini disebabkan karena ilmu yang aku miliki. Berkata Qatadah, ala ilmin minni biwujuhil makasib, karena ilmu yang aku miliki yaitu ilmu cara mendapatkan, yaitu cara mendapatkan kekayaan. Berkata yang lainnya, ala ilmin minni minallah anni lahu ahlun, itu berdasarkan ilmu dari Allah bahwasanya aku layak. Saudara kaum muslimin, inilah makna perkataan Mujahid, utitu ala syarfin, aku didatangkan harta ini karena kemuliaanku. Saudara kaum muslimin, Allah lah yang memberikan karunia kepada hambanya, dan Allah lah yang membukakan bagi mereka. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 35, wa ma bikum min ni'matin faminallah, nikmat apa saja yang ada padamu itu semua berasal dari Allah. Saudara kaum muslimin, siapa yang diberikan karunia harta dunia oleh Allah SWT tidak menunjukkan bahwasanya Allah mencintai dan memberikan kemurahan kepadanya. Begitu pula siapa yang tidak diberikan rizki dan dunia oleh Allah SWT tidak menunjukkan bahwasanya dia itu hina di hadapan Allah SWT. Bahkan Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja. Allah berikan kepada orang yang beriman, kepada orang yang kafir, kepada orang yang dicintai ataupun orang yang tidak dicintainya. Saudara kaum muslimin, maka siapa yang dibukakan dunia oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah SWT, ketahuilah itu adalah ujian bagi dirinya. Apakah dia mensyukurinya ataukah dia kufur? Apakah dia taat dengannya ataukah justru dia maksiat? Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala yaitu menyebutkan akan hal ini di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, akan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Saudara kaum muslimin, di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang keadaan manusia, kecuali mereka yang diberi cahaya hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya iman, bahwasanya manusia itu ketika Allah memberikan kepadanya afiat, kesehatan, dan juga rizki, harta, kekayaan, setelah dia ditimpa penyakit, setelah Allah SWT menimpakan kepadanya kemiskinan, maka ternyata dia mengkufuri nikmat Allah SWT. Dia menyandarkan nikmat itu kepada sebab, padahal Allah lah pencipta sebab. Allah lah yang memberi karunia kepada para hambanya. Saudara kaum muslimin, terkadang dia menyandarkan nikmat tersebut kepada dirinya, bahwasanya ini adalah hasil kepintaran dan usaha dan kerja kerasnya.
Sebagian lagi menyandarkan bahwasanya dia mendapatkan nikmat dan karunia tersebut karena dia adalah orang yang pantas. Ya, sebagian lagi mengatakan Rabbi yuhibbuni. Sebagian lagi mengatakan karena Tuhanku cinta kepadaku. Saudara kaum muslimin, hendaklah seorang hamba itu tahu bahwasanya nikmat Allah SWT itu semata-mata Allah berikan kepada dirinya. Allah SWT memberikannya semata-mata bukan karena dia memiliki hak di hadapan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang tidak, Allah SWT tidak kehendaki. Saudara kaum muslimin, Allah menjadikan tolak ukur kecintaan itu dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian cinta Allah, maka ikuti aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad, pasti Allah akan mencintai kalian. Saudara kaum muslimin, sebagian lagi apa yang dikatakan oleh seorang murid, oh aku lulus ini karena kepintaranku, karena kesungguhanku. Apa yang dikatakan oleh seorang pedagang, dia mengatakan aku mendapatkan harta kekayaan ini karena usahaku. Ya, tidak ada satupun yang campur tangan dalam kekayaanku. Ini semata-mata dari diriku. Saudara kaum muslimin, ini adalah kufur nikmat. Ya, dan ini adalah pensucian terhadap dirinya sendiri, dan dia mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu di sini dibawakan dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna salasatan min bani Israel, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, abrasa wa aqra'a, yang dia ini berkulit belang, dia botak, wa a'ma, dan dia buta. Allah ingin menguji mereka. Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Maka malaikat ini pun mendatangi yang berkulit belang. Ayyu syai'in ahabbu ilaika? Apakah sesuatu yang paling engkau sukai? Maka yang berkulit belang ini pun mengatakan launun hasan wa jildun hasan, yaitu warna yang bagus dan kulit yang bagus, agar hilang dariku sesuatu yang membuat manusia jijik kepadaku. Ya, maka malaikat pun mengusap kulitnya, lalu hilanglah darinya sesuatu yang menjijikkan. Lalu dia pun ditanya lagi, harta apakah yang paling engkau sukai? Dia pun mengatakan, yaitu al-ibilu awil bakaru. Ya, Ishak ragu, yaitu unta atau sapi. Maka dia pun diberikan unta. Maka dikatakan kepadanya, semoga Allah memberkahimu dengan unta ini. Maka malaikat ini pun mendatangi seorang laki-laki yang botak, lalu bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling engkau sukai? Dia pun mengatakan, itu rambut yang bagus, wajildun hasan, dan kulit yang bagus, dan agar hilang dari diriku sesuatu yang membuat manusia jijik kepadaku. Maka malaikat pun mengusapnya, lalu hilanglah darinya. Lalu dia diberikan rambut yang bagus. Lalu ditanyakan lagi, ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apakah yang paling engkau sukai? Dia pun berkata, yaitu bakar awil ibil, yaitu sapi atau unta. Fa'utiya bakaratan hamilan. Lalu dia diberikan sapi yang lagi hamil, dan berkata malaikat kepadanya, semoga Allah memberkahimu padanya. Lalu malaikat ini mendatangi yang buta, lalu berkata kepadanya, apakah yang paling kau sukai? Dia pun mengatakan, aku ingin agar Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku, agar aku bisa melihat manusia dengannya. Maka malaikat pun mengusapnya dan Allah mengembalikan kepadanya penglihatannya. Lalu ditanya, harta apakah yang paling kusukai? Dia mengatakan, al-ghanam, fa'utiya syatan walidan. Lalu dia pun diberikan seekor kambing, fa'unti jahazani wa wallada hadza. Lalu ini pun melahirkan dan ini pun berkembang biak. Maka yang ini memiliki 1 lembah unta, yang itu memiliki 1 lembah sapi, dan yang ini memiliki 1 lembah kambing. Lalu malaikat datang kepada yang berkulit belang dalam bentuk yang lain. Ya, laki-laki itu pun berkata, aku adalah seorang yang miskin, aku adalah orang yang dalam perjalanan, telah terputus bagiku, yaitu sebab-sebab dalam perjalananku. Fala balaghali al-yawma illa billah summa bika. Tidak ada yang bisa menolongku hari ini kecuali Allah kemudian engkau. Ya, aku meminta kepadamu dengan nama Allah agar engkau memberikan kepadaku yaitu seekor unta yang aku gunakan untuk melanjutkan perjalananku. Ya, ternyata orang ini berkata, al-huququ katsirun, yaitu hak-hak itu banyak. Maksudnya
Aku sudah banyak memberi. Ya, aku sudah banyak memberikan orang. Lalu malaikat itu pun berkata, ka'anni a'rifuka. Seakan-akan aku mengenalmu, kata malaikat itu. Bukankah dahulu kamu adalah orang yang berkulit belang? Kamu manusia jijik kepadamu dan engkau miskin, lalu Allah memberikan kepadamu yaitu harta. Ya, lalu dia pun mengingkari dan mengatakan, innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Aku hanya mewarisi harta ini dari keturunanku yang besar. Ya, maksudnya dia adalah keturunan orang-orang besar. Saudara kaum muslimin, lalu malaikat pun mengatakan, in kunta kadziban fasayyarqallahu lama kunta. Jika engkau bohong, semoga Allah mengembalikanmu pada keadaan sebelumnya. Kemudian malaikat ini pun mendatangi yang botak, lalu berkata seperti apa yang dikatakan kepada si belang. Lalu ternyata si botak ini pun menjawab seperti jawaban si belang kepada malaikat itu. Maka malaikat pun berkata, jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu pada keadaan sebelumnya. Kemudian dia mendatangi seorang yang buta tadi, lalu berkata kepadanya, aku ini adalah orang miskin. Aku ini dalam perjalanan telah terputus sebab-sebab dari diriku. Tidak ada yang bisa mengantarkanku hari ini kecuali Allah, kemudian engkau. Maka aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, agar engkau memberikan kepadaku harta berupa kambing. Aku bisa melanjutkan perjalananku dengannya. Maka dia pun berkata, dulu aku ini buta, lalu Allah mengembalikan kepadaku pandanganku. Maka demi Allah, aku tidak akan menghalangimu hari ini dengan sesuatu yang engkau ambil, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan engkau ambil semaumu dan engkau tinggalkan semaumu. Kemudian malaikat itu pun berkata, amsik alika malaka, tahanlah hartamu. Kalian itu hanya diuji. Maka Allah telah meridhoimu dan Allah telah murka kepada kedua sahabatmu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Saudara kaum muslimin, dalam kejadian ini terdapat pelajaran bagi kita bahwasanya yaitu haramnya kita ujub dan bangga diri. Haramnya seseorang dia ujub dan bangga diri. Saudara kaum muslimin, Mutarrib berkata kepada seorang yang sombong, menyombongkan diri, untuk apa engkau sombong? Bukankah awal penciptaanmu adalah setetes air yang hina? Dan akhir dari kehidupanmu adalah sebuah bangkai yang busuk. Dari awal hingga akhir hidupmu, engkau selalu membawa kotoran di badanmu. Saudara kaum muslimin, di antara pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya sifat yang jelek di antaranya adalah sifat pelit. Di antaranya adalah sifat bakhil, pelit dan kedekut. Dan dikatakan bahwasanya orang yang bakhil, hartanya akan diwarisi oleh musuhnya sendiri. Saudara kaum muslimin, di antara pelajaran dari kejadian ini, sifat bakhil dan dusta akan bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Ibnu Samad ketika berada di samping Raja Harun ar-Rasyid, ketika itu sang raja ingin minum, lalu ditahan oleh Ibnu Samad, sebentar wahai paduka raja. Jika engkau tidak bisa memasukkan air ini ke dalam tubuhmu, dengan apakah engkau akan menebusnya? Oh, aku akan menebusnya dengan separuh kerajaanku, kata Raja Harun ar-Rasyid. Kalau begitu silahkan Anda minum. Maka raja pun minum. Setelah dia minum, Ibnu Samak berkata lagi, wahai paduka raja, jika Anda tidak bisa mengeluarkan air ini dari tubuhmu, dengan apakah Anda akan menebusnya? Maka Raja Harun ar-Rasyid pun berkata, aku akan menebusnya dengan seluruh kerajaanku. Maka kata Ibnu Samak, wahai paduka raja, kerajaan yang nilainya tidak lebih dari seteguk air dan setetes air yang hina, apakah pantas untuk dijadikan sebagai rebutan? Oleh karena itu sebagian ulama salaf membawakan sebuah hikmah yang berkata, bila engkau sudah sampai di atas puncak, maka palingkanlah pandanganmu ke bawah, agar engkau bisa mengenal orang-orang yang sudah membantumu sampai di puncak itu. Di samping itu, hadapkanlah pandanganmu ke langit, agar Allah SWT senantiasa meneguhkan kedudukanmu di atas puncak tersebut. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.